المكين من الذنوب والخطايا والعز الحصين من جميع البلايا والعز المكين من الذنوب والخطايا والعز الحصين من جميع البلايا والعز المكين من الذنوب والخطايا والعمل بالوقت والصدق بمدك قائم إذا توفيتنا توفينا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارفع قدر مقام صلاة السجد والحافظ المسلم بسيدنا ونحن اللهم وارفع قدر مقام شيخنا كايد محمد الفاسي وارفع قدر محمد المشارك لنا وقريب آبائها وبعدها إلى عالم ولنبينا الشريف والشهداء والصالحين وسلم على هذا الحبيب المحبوب الإنسان والعافية والقلوب ولا يصاب ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang ayat di kitab nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah di hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban, dalam rutinan bulanan kita semua, Allah mengumpulkan kita di majelis yang agung, di tempat yang mulia, tempatnya para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama Allah, para sholihin dimakamkan. Tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat yang dihujankan oleh Allah kepada para kekasihnya, penuh dengan
cahaya dan asrar ilahiyah nabawiyah, penuh dengan karamat kemuliaan-kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga kita semua mendapatkan limpahan itu semua. Kita meneruskan sekarang pembahasan yang telah lalu di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghudul Ibadi wal Bilad Sayyidina wa Maulana Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, qala al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ahlul imani, bahwasanya ahli keimanan, fil yaqini, di dalam keyakinannya, ala salasi darajatin, adalah menempati 3 derajat. Al-ula, derajat yang pertama, wahia darjatu ashabil yamin, adalah derajatnya para ashabul yamin, penduduk sebelah kanan. Ashabul yamin. At-tasdiqu adalah membenarkannya hati, al-jazimu yang pasti, ma'a imkanit tashkiki, beserta menerima kemungkinan ada keraguan, wa tazalzuli, dan kemungkinan ada guncangan dalam imannya, lau jaa ma yaqtadhihi, kalau datang hal-hal atau perkara-perkara yang menimbulkan kepada keraguan tersebut, kepada guncangan tersebut. Wa yu'abbaru anha bil iman, ini ditakbir, dibahasakan dengan bahasa iman. Jadi iman itu seperti itu ya, iman itu membenarkannya hati kita kepada segala hal yang wajib kita imani. Namun iman ini ya, ada iman yang masih mungkin menerima keraguan, masih mungkin bisa goncang kalau ada hal-hal yang menimbulkan itu. Nah, ini iman yang awam, iman derajat yang paling bawah ya. Ad-darjatus tsaniyah, derajat yang kedua, wahia darjatul muqarrabina, adalah derajat para muqarrabin, derajat hamba-hamba Allah yang muqarrab, yang didekatkan oleh Allah kepada Allah dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Istilaul imani adalah
menguasainya kepercayaan dalam hati ini, alam qalbi, kepada alam hatinya, dikuasai oleh iman alam hatinya, dikuasai oleh kepercayaan alam hatinya. Wa zabatuhu fihi, dan teguhnya, tetapnya kepercayaan tersebut di dalam alam hatinya. Hatta la yajuza, sehingga tidak memungkinkan an-naqidu, munculnya lawan daripada kepercayaan, munculnya keraguan, kan? Munculnya juga pendustaan, yang merupakan naqid, yakni lawannya, lawan daripada iman. Bal la yutasawwaru wujuduhu, bahkan tidak bisa digambarkan adanya lawan daripada iman, yakni adanya keraguan, adanya goncangan, itu tidak bisa digambarkan, fadlan an imkanihi, apalagi mungkinnya keluarnya, munculnya itu keraguan-keraguan, itu tidak bisa digambarkan. Wa fi hadhihi darajati, dan di dalam derajat ini, yasiru al-ghaibu, jadi hal-hal yang gaib, ka'annahu syahadatun, menjadi seolah-olah nyata, ya. Wa yu'abbaru anha bil yaqin, nah ini dibahasakan dengan sebutan yakin. Jadi ada sebutan iman, ada sebutan yakin. Kalau sebutan iman ini bagi umumnya orang-orang yang beriman kelas bawah. Nah, ini umumnya orang-orang yang beriman kelas bawah mungkin saja muncul di hatinya keraguan sewaktu-waktu kalau ada hal-hal yang bisa meragukan, kan? Ini kewajiban para ulama untuk membentengi, ya, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang meragukan keimanan umat yang beriman. Karena sekarang muncul pemikiran-pemikiran yang menimbulkan keraguan di masa ini. Maka para ulama-ulama Allah berkewajiban untuk memutihkan, ya, untuk mengklarifikasi, untuk mensirnakan pemikiran-pemikiran yang meragukan itu, terutama yang timbul daripada mereka orang-orang yang sengaja, ya, orang-orang orientalis, sengaja memunculkan pemikiran-pemikiran yang meragukan kepercayaan kepada Allah, kan? Yang tadinya sudah iman kepada Allah, bagaimana agar ragu kepercayaannya? Yang tadinya sudah iman kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, bagaimana agar ragu kepercayaannya? Yang tadinya beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, bagaimana caranya agar ragu kepada Al-Quran? Ini banyak pemikiran seperti itu, sehingga terjadi ada sebagian saudara-saudara kita yang muslim yang merasa ragu, gitu kan? Merasa ragu dikarenakan ada pemikiran itu. Nah, kita harus mengikis habis pemikiran-pemikiran itu, membentengi keimanannya mukminin daripada pemikiran-pemikiran itu. Karena iman yang derajat paling bawah ini, yang disebut dengan iman, ini masih memungkinkan menerima keraguan, yakni mungkin terjadi goncang imannya, mungkin terjadi.
Nah, adapun derajat yang kedua ini disebutnya yakin, yakni naik dari iman itu ya, kepada kelas yang lebih tinggi yang disebut dengan yakin. Yakin itu juga iman, tapi yakin itu adalah keimanan yang tidak bisa digambarkan lagi ya, ada keraguan ya, tidak mungkin muncul keraguan di dalam hati ya. Ini betul-betul kuat sabat ya, kuat kepercayaannya, sangat kuat sekali, sehingga hal-hal yang gaib ya, menurut orang yang punya keyakinan seperti ini kayak nyata ya. Kalau berbicara tentang malaikat, karena yakinnya full dalam hati, tidak ada ruang yang kosong dalam hati kan? Semuanya penuh dengan kepercayaan yang teguh, yang kuat kepercayaan ini, nah, maka seolah malaikat ini nyata kan? Seolah alam kubur ini nyata, seolah alam akhirat ini nyata, seolah siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur itu nyata ya? Seolah hari kiamat, kebangkitan, semuanya sampai hisaban, timbangan, dibagi buku catatan amal lewat Shiratal Mustaqim kan? Sebelum lewat Shiratal Mustaqim ada kumpul di mahsyar ya? Ada yang kumpul di bawah naungan keraton Allah, ada yang berkumpul di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk ke wilayah danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum dari danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seolah semuanya nyata kan? Maksud dari kata seolah nyata bukan berarti tidak nyata nanti, bukan, tapi seolah nyata itu sekarang, seolah terlihat dengan mata gitu kan ya. Itu makna seolah nyata, ka'annahu syahada, ka'annahu syahada, sehingga di dalam hatinya timbul rasa kan? Timbul rasa. Ingat, rasa ini macam-macam munculnya, karena rasa ini lahir dari keyakinannya kan? Kalau berbicara surga timbul bahagia yang luar biasa, semangat kan? Berbicara neraka timbul langsung rasa takut, gemetar, hati ini gemetar kalau berbicara neraka kan? Kalau menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, gemetar hati ini. Itu lahir dari keyakinan, semua lahir dari keyakinan. Sehingga kalau mengenal kepada janji-janji Allah itu teguh, itu pasti, kepastiannya sudah tidak diragukan lagi. Kalau orang yang takwa kepada Allah, yakin kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada aturan Allah, begitu pula kepada Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, melakukan perintahnya dengan benar, menjauhi larangannya ya, dengan sebenar-benarnya, dohirnya batinnya. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berjanji akan memberi solusi dalam segala urusannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah berjanji akan dikasih rizki yang tidak disangka-sangka olehnya. Artinya tidak ada pemikiran dulu, tidak ada tujuan-tujuan ingin punya rizki itu, rizki ini dan sebagainya kan? Mikirnya juga tidak ada, dugaannya juga tidak ada, ujung-ujung datang rizki, selalu datang rizki ya? Dikasih oleh Allah sebelum kan otaknya berpikir, dikasih rizki oleh Allah, dipenuhi dengan rizki oleh Allah sebelum hatinya punya dugaan, sangkaan dan sebagainya.
Itu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang yang sampai imannya kepada derajat yakin, ingat, selalu bergantung hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi. Sehingga tidak ada rasa takut, tidak makan, tidak ada rasa takut, tidak akan dipenuhi kebutuhan oleh Allah. Apapun kebutuhan dalam hidup, baik di dunia, dikubur, di akhirat, tidak ada kekhawatiran. Dan yang dikhawatirkan oleh ahlul yakin di sini adalah ada cacatnya di dalam takwa. Kan? Sehingga kalau menemukan kesulitan apapun, ahli yakin seperti ini, dan bukan menyalahkan Allah. Kenapa Tuhan? Bukan begitu. Tapi kerjaannya adalah menelaah semua perilakunya. Ditelaah hubungan hatinya dengan Allah, ditelaah hubungan hatinya dengan Rasulullah SAW, ditelaah hubungan hatinya dengan para kekasih Allah dan semua makhluk Allah, ditelaah ucapannya, ditelaah perbuatannya. Apakah ada ketakwaan yang belum dijalankan atau yang belum benar di dalam menjalankannya? Apakah ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dijalankan? Itu yang diperiksa. Kalau ada kesulitan, kan? Kalau dapat musibah apa saja, dapat kerugian baik uang maupun umpamanya apa sajalah yang disebut kerugian-kerugian, yang disebut musibah, yang disebut musibah itu langsung curiga. Kepada apa? Kepada pribadinya sendiri. Nah, ini pasti nih, kan? Pasti ini ada yang salah dalam ketakwaan saya. Pasti ini ada yang saya lalaikan daripada hal-hal yang wajib atau daripada hal-hal yang sunnah. Pasti ini, kan? Ada yang saya lakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah, daripada yang diharamkan oleh Allah. Pasti ini, sehingga saya mendapatkan kerugian nih. Itu yang diperiksa. Pasti ini ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tidak saya lakukan atau yang dilakukan tapi tidak benar. Kok saya sekarang mendapatkan kesulitan? Kok usaha saya sekarang jadi sulit? Kok? Nah, jadi kan? Kenapa? Karena saya yakin Allah tidak mungkin bohong. Ya ja'allahu makhrajan, artinya akan dikasih solusi dalam segala permasalahan. Ini saya tidak dapat solusinya. Kenapa ini? Ada apa dengan saya? Bukan ada apa dengan Allah. Ada apa dengan saya? Nah, ini yang diperiksa sehingga terjadi. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar, kan, dengan kaum Yahudi. Ketika perang Khaybar, di sana ada beberapa benteng. Benteng pertama ditembus susah. Padahal beberapa benteng lagi, mereka ada di benteng di dalam benteng itu. Sulit pasukan muslimin menembusnya. Satu benteng aja sudah sulit. Akhirnya sampai tidak menemukan solusi. Dengan cara apa ini? Nah, setelah tidak menemukan solusi, kemana larinya? Akhirnya semua rapat kumpul semuanya. Lalu semuanya diajak bersama-sama, mari kita muhasabah. Mari kita introspeksi diri. Kita ini sudah beberapa hari tidak bisa menembus satupun benteng mereka, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita ini? Coba mari kita muhasabah. Barangkali di antara kita, saya atau kalian, ada melalaikan perintah Allah yang wajib atau yang sunnah, atau
ada yang berani melakukan maksiat, walaupun hanya dengan hati saja maksiatnya, kan? Coba periksa. Akhirnya merenung semua, dan namanya para sahabat, orang-orang yang sudah melakukan, kan, ketakwaan dengan benar, dohirnya, batinnya, keyakinannya tidak diragukan, kecintaannya tidak diragukan, ya, ta'zimnya tidak diragukan, ketaatannya tidak diragukan, keilmuannya tidak diragukan, pengamalannya tidak diragukan, seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya beliau menjalankannya dengan benar, dengan zahirnya dan batinnya. Begitu semua merenung, semua menemukan hal yang sama. Apa hal yang sama? Bahwa ada satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita lakukan, kan? Apa? Bersiwak. Allah. Ini sunnah Rasulullah yang tidak kita lakukan, bersiwak. Sekarang mari kita ramai-ramai cari itu pohon arak. Cari pohon arak. Begitu cari pohon arak, langsung ditebang itu pohon arak, langsung semuanya bersiwak semuanya. Seluruh pasukan bersiwak semuanya. Ternyata ada mata-mata yang mengintai saat itu, yang mengintai. Mereka kan tidak tahu siwak itu apa. Yang mereka tahu bahwa ini pasukan muslimin sedang mengasah giginya. Artinya bagaimana geramnya mereka, gitu kan? Sampai-sampai siap mangsa dengan gigi, gitu kan? Lapor kepada pimpinannya, lapor kepada pasukan kaum Yahudi saat itu, lalu dikasih tahu hasil penemuannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, hati mereka saat itu menjadi takut, semua ketakutan. Ini sudah bukan dengan pedang lagi, ini dirobek nih dengan giginya. Mereka dikasih rasa takut yang luar biasa. Akhirnya lemah kekuatannya karena rasa takutnya. Drop mereka. Langsung benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga jebol semuanya, sampai semuanya bisa dikalahkan dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallah. Dan dengan apa bisa mengalahkan dan mendapatkan pertolongan Allah? Dengan takwa. Dengan takwa. Ini masalah besar ini. Mengalahkan kaum Yahudi masalah besar. Kan? Bukan cari nasi hanya satu piring dua piring, bukan. Ini kan masalahnya masalah yang kecil, tapi itu masalahnya besar. Masalah kecil saja kita tidak dapat solusi. Maka ketakwaan yang mana yang tidak kita lakukan atau yang tidak benar dalam melakukannya? Coba periksa. Yang disebut takwa itu kan melakukan perintah Allah dari yang wajib sampai yang sunnah, menjauhi larangan Allah dari yang haram sampai yang makruh. Itu takwa. Itu takwa. Makanya orang-orang yang yakin, ingat, imannya sudah sampai kepada derajat yakin, mereka selalu memperhatikan dirinya, yakni memperhatikan ketakwaan dirinya kepada Tuhannya. Itu yang selalu diperhatikan. Itu yang selalu diperhatikan. Soal masalah pertolongan Allah, sudah, itu urusan janji Allah. Soal masalah rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka, itu sudah janji Allah, tidak usah dipikirin lagi. Kok Allah sudah janji kok. Yang harus dipikirin bagaimana syarat untuk menghasilkan janji Allah, yaitu takwa. Itu yang terus difikirkan, diperhatikan siang dan malam. Kerjaannya adalah menyempurnakan ketakwaan, kan? Kerjaannya adalah melakukan perintahan Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga hari-harinya makmur dengan warna-warni ibadah kepada Allah, baik ibadah qalbiyah maupun ibadah lisaniyah maupun ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, yakni badaniyah al-zahirah.
Sehingga para sahabat, para tabi'in, tabi'in, beliau-beliau mendapatkan pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bayangkan bagaimana para sahabat Nabi yang berbahasa Arab saat itu bisa mengembangkan, menyebarluaskan ajaran Islam dengan benar, mencetak wali-wali Allah di setiap negara, padahal negara-negara yang ada di muka bumi bahasanya berbeda-beda. Allah. Nah, kalau kita kan bingung duluan. Saya ngomong-ngomong gimana nanti kalau saya mau dakwah? Gitu kan? Bingung duluan, kita stres. Lu gimana nanti kan itu negaranya negara asing. Gimana kalau saya ditangkap? Gimana kalau saya dibunuh? Gimana kalau saya? Gimana? Stres duluan. Ini yang menjadi alasan kenapa dakwah ini gak jalan, kecuali kalau ada yang ngasih amplop. Kenapa dakwah ini gak bisa lulus, gitu kan? Kecuali kalau ada yang menjemput, ada yang menghormati, ada yang membutuhkan. Ya, kalau tidak ada yang membutuhkan, nggak ada yang ngasih amplop, nggak ada yang jemput, nggak jalan ini dakwah. Nggak jalan. Kenapa? Pertimbangannya terlalu berat, panjang. Gimana saya nanti, gimana apalagi ke luar negeri, apalagi negara-negara kaum kafirin, gimana, subhanallah. Ini orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Iman si iman, tapi ketika tidak punya uang, ada tazalzul, ada goncang. Iman si iman, tapi ketika perusahaannya amruh, ada tazalzul, goncang. Kan? Iman si iman, tapi ketika nggak ada teman, bahkan yang ada adalah orang-orang yang tidak sama pemikirannya dengan kita, ada tazalzul, kan? Ada keraguan-keraguan, akhirnya tidak bisa menjalankan ketakwaan dengan benar, kan? Walaupun kita sudah jadi kiai, walaupun kita sudah disebut ya, ulama dan sebagainya, ustadz, dai, tanyakan kepada hati kita sendiri, tanyakan kepada hati kita sendiri. Pahami, para sahabat Nabi, para tabi'in, sehingga bisa menyebar luaskan agama sampai para wali songo masuk ke Indonesia. Bayangkan dakwah di tengah-tengah negara, ya, bangsa yang semuanya variatif agamanya, yang saat itu kerajaan-kerajaan kafir, di mana siapa yang menentang kepada hukum kerajaan, nyawa itu murah saat itu. Allah, apa bekal mereka? Nggak bawa bekal apa-apa, bekalnya takwa, karena mereka yakin bahwa ketakwaan ini solusi bagi segala permasalahan hidup. Di dalam takwa ada tanggung jawab Allah, di dalam takwa ada jaminan Allah. Sudah, jadi bekalnya apa? Takwa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Kalian harus berbekal, dan kalian harus berbekal, dan ingatlah bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita mengandalkan bekal itu duit, kita mengandalkan bekal itu adalah fasilitas-fasilitas, gitu kan? Itu yang kita andalkan daripada fasilitas duniawiyah. Padahal bekal yang sesungguhnya, bekal yang di sana ada jaminan Allah, hanyalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi terus kerjaannya siang dan malam membangun ketakwaan, menyempurnakan ketakwaan. Soal urusan nanti, urusan rezeki, makan, minum, keluarga, urusan istri, urusan anak, urusan apa saja, hatta perkara yang mustahil menurut kemampuan manusia, tetap kalau Allah sudah menjamin, apa susahnya bagi Allah berbuat? Gak ada susahnya. Gak usah mikir nanti kalau dakwah nanti di negara anu saya gimana, gak usah pakai gimana-gimana. Sudah yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Saya kan gak bisa bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Jepang. Kalau saya gak ada mikir ke sana, gak ada mikir ke sana. Allah nanti yang akan menolong dengan cara Allah. Dan segalanya kan semuanya punya Allah, yang atur Allah.
Ya, nggak usah tahu gimana ya caranya, nggak usah tahu gimana Allah saja. Yang harus kita perhatikan hanya satu, bagaimana kita bisa takwa dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Itu saja. Allah. Nah, ini derajat orang-orang yang yakin. Yang yakin, ya. Orang yang yakin ini yang gaib-gaib ka'annahu syahadah. Ya kayak nyata gitu yang gaib itu. Lalu ad-darjatu salisatu, derajat yang ketiga, wahia darjatun nabiyyin. Derajat yang ketiga adalah derajatnya para nabi. Wa kummali warasatihim, dan derajatnya orang-orang yang sempurna. Kummal itu, ya. Kummal itu orang-orang yang sempurna, yakni kamilin, orang-orang yang sempurna. Sempurna keyakinannya, sempurna keilmuannya, sempurna. Sempurna dalam akhlakul karimahnya, sempurna di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, zahirnya batinnya, daripada pewaris-pewarisnya para nabi, warasatihim minas siddiqin, yakni adalah golongan para siddiqun, golongan orang-orang yang siddiq, yang betul-betul jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah. An yasira al-ghaibu syahadatan, adalah keyakinan seperti itu, derajat itu adalah berubah jadi al-ghaibu yang gaib, syahadatan jadi nyata. Kalau derajat yang kedua yakin seolah-olah nyata. Kalau yang derajat ini para nabi, para aulia-aulia Allah, itu bukan seolah-olah, memang nyata. Memang nyata, jadi kelihatan, alam kuburnya kelihatan, siksa kubur kelihatan, nikmat kubur kelihatan. Memang nyata, itu kan? Memang nyata, alam hati manusia kelihatan, itu kan? Ya? Derajat si A, si B, si C dan sebagainya, antara mukmin dan kafir kelihatan. Mana yang munafik, mana yang tidak kelihatan, semuanya. Bukan ka'annahu lagi, tapi ya, yang gaib sora syahadah, menjadi nyata semuanya, dan menjadi nyata semuanya. Melihat jin, kan? Nyata, bukan kawenehan, bukan kebetulan, kan? Melihat malaikat, melihat, dan ini terjadi di zaman sahabat, manakibnya para sahabat, terjadi dalam manakibnya para tabi'in, terjadi dalam manakibnya para tabi'in, terjadi dalam manakibnya semua aulia hatta yang ada di zaman kita. Ya, di zaman sekarang ini memang sangat sulit sekali, tapi di atas kita, kan, seperti Eyang di sini, kan, itu masa-masanya dohir orang-orang seperti itu, yang mana yang goib itu nyata, itu kan, di kalangan beliau-beliau ini, pahami oleh kita semua. Nah, sehingga terjadi sebelum bertanya sudah dijawab, gitu kan? Bukan kebetulan, tapi nyata. Ada cerita manakibnya Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu, ya. Manakibnya beliau bahwa suatu hari Uwa, yaitu kakaknya apa, Mama Aceng almarhum, beliau bercerita ke Al-Fakir. Beliau berkata, suatu hari Uwa ada pertanyaan di dalam hati, ya. Pertanyaan itu bahwa para wali-wali Allah, leluhur-leluhur kita, ya, para karuhun-karuhun kita, doanya semua mustajab. Para guru-guru doanya mustajab. Saciduh metu, saya ucap nyata. Doa apa yang mustajab itu? Ya. Doa apa yang mustajab itu? Ada pertanyaan. Nah, suatu hari ya, mau bertanya ke Mama Eyang Cibabat. Ya.
Berangkatlah ke Cibabat. Begitu sampai di Cibabat, pas waktu rutinan, ya, Mama Eyang Cibabat sedang menulis di rumahnya, di kursi, meja, lalu Wak duduk di bawah. Kata Mama Eyang Cibabat, sini pindah ke atas. Nggak berani Wak berhadapan dengan Mama Eyang, kursinya kan dua berhadapan, nggak berani. Wak duduk di samping kiri. Jadi Mama Eyang kalau bicara itu jadi begini itu kan, bicara itu. Jadi melirik ke bawah karena Wak di bawah. Lalu Mama Eyang bilang, kata Mama Eyang, Aceng mah seperti yang tawadhu tapi menyusahkan ama. Tawadhu tapi menyusahkan ama. Ini ama jadi sakit leher katanya. Leher gitu. Coba pindah ke atas. Akhirnya Wak pindah ke atas duduk. Lalu beliau cerita sedang duduk. Nah, enak tuh katanya lehernya. Jadi enak. Begini, Ceng. Ama pernah jalan berdua sama Eyang Perbu, ama Perbu. Kang Marzuki. Jadi ama Eyang Cibabat bilangnya kalau ke ama Perbu Cigonewah itu Kang Marzuki bilangnya. Tuh, berjalan berdua sama Kang Marzuki. Lalu beliau mengaleng-gandeng, menggandeng gini. Sambil bisik ke telinga ama. Kata Kang Marzuki, ajengan sohor tuh doanya mustajab. Doa apa yang mustajab itu? Dijawab sama ama, doa meneng. Doa meneng, kan? Tahu meneng? Kalau doa meneng itu sudah tidak diucapkan lagi, saking kita umpamanya membutuhkan pertolongan Allah sehingga hati kita saja yang menjerit. Kalau istilah bahasa Sunda, Gusti. Nah, saking sudah nggak ada lagi jalan gitu kan? Akhirnya hati ini menjerit kepada Allah. Nah, itulah yang disebut doa menang, kan? Doa menang. Maka kata Kang Marzuki benar, kan? Akang juga sama doa menang. Udah saja segitu, Ceng. Yuk pulang lagi. Dijawab langsung, kan? Pertanyaan di dalam hati, gitu kan? Masalahnya dalam hati, nggak diobrolin sama siapa-siapa, gitu kan? Lalu dijawab langsung tanpa bertanya dulu. Dan ini terjadi, sering terjadi. Contoh, Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu, begitu beberapa hari sebelum wafat. Beliau wafatnya di Idul Adha, ya, hari Idul Adha. Beberapa hari sebelum wafat, ya, beliau ke Cibabat. Lalu diajak makan oleh Mama Eyang Cibabat. Mama Eyang Cibaduyut, Mama Bojong, kakek, sama Cibabat bertiga. Makannya itu Masya Allah seperti mengenang di masa pesantren. Pakai kastrol, liwet. Ya, begini semuanya bertiga. Apa cerita? Begini semua bertiga. Karena kan dari kecil pesantren bareng. Mama Bojong, Mama Cibabat, sama Cibaduyut. Dari kecil itu. Begini. Sambil bercanda, gitu kan? Karena dulu lagi pesantren yang suka masukin pasir ke liwet itu Eyang Cibaduyut. Eyang. Jadi dulu itu kan nggak ada lampu, nggak pakai lampu. Kan? Kalau mutolaah itu harus pakai dun kawung. Mutolaah kitab itu. Nah, jadi makan itu gelap. Tuh, kalau malam makan gelap. Itu Mama Eyang Cibaduyut sudah menyiapkan kerikil-kerikil kecil pasir yang sudah dibasuh. Kan? Lalu dimasukkan oleh beliau, diaduk liwetnya. Bagian memasukin pasirnya Eyang. Kan? Jadi begitu yang lain kan, mau makan, ya makannya nggak bisa gede-gede. Akhirnya dikit-dikit karena penuh dengan apa? Penuh dengan pasir. Nah, ya nggak bisa los gitu, nggak bisa. Ini beliau bertiga sambil bercanda, kan? Sambil bercanda.
bahwa ini dulu yang suka ngasih pasir kan Mang Baduyut. Ama ayo orang dahar. Begitu beliau pas mau makan, Mama Eyang Cibabat menatap Eyang Cibaduyut. Ajengan dan itu sorbannya miring. Kaya-kaya ajengan tidak lama lagi akan pulang. Ya. Beberapa hari itu mau wafat. Kaya-kaya ajengan beberapa hari lagi akan. Padahal sorbannya nggak miring. Tapi Mama Eyang Cibabat bilang ajengan itu kelihatan sorbannya miring. Ya. Deng dek ajengan sorbana. Sorban ketinggal di ku abdi deng dek eta sorban. Ciga-ciga sekedap deui bade mulih gitu kan. Allah. Apa cerita wafatnya Eyang ini begitu pas setelah sholat Id, beliau mengajak ke Mama Eyang Cibabat mau bertanya tentang itu. Nah, tapi keburu terjadi seketika sakit, ya, langsung wafat. Di saat itu juga, nah, itu udah kelihatan. Jadi bukan ka'annahu lagi, tapi syahadah, yakin. Suatu hari ada orang dari Sukabumi, kata apa dulu, ya, minta obat untuk saudaranya di Sukabumi, bawa air ke Cibabat untuk didoain. Begitu ketemu sama Mama Eyang, baru aja masuk ke rumah, kata Mama Eyang, dipegang itu botol air, gak kelihatan dikasih doa oleh Mama Eyang. Kata Mama Eyang, cepat-cepat kembali lagi, ya, bawa saja ini, cepat-cepat kembali lagi, ya, pulang. Begitu baru turun dari rumah, Mama Eyang bilang ke apa, dan salah sebagian dari putranya yang ada saat itu. Apa yang dibilangin Mama Eyang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orangnya masih di serambi rumah. Dan kata Mama Eyang, alhamdulillah, itu yang sakit sekarang sudah disembuhkan oleh Allah. Tapi orang ini, dia ini tuh, putus lehernya, tergilas kereta api. Orangnya masih ada di serambi rumah. Ya, dan tidak lama kemudian dia berangkat ke stasiun, itu kereta api keburu melaju, dia mengejar kereta api, terpleset, jatuh, masuk, lehernya tergilas, putus. Akhirnya rame kejadian. Padahal Mak Eyang udah bilang, udah kelihatan bahwa ini akan mati, matinya dengan cara ini, kelihatan. Padahal itu hal yang gaib, tapi kelihatan syahadah. Itu derajatnya para kumal, para kamilin, orang-orang yang sempurna, itu kan? Para aulia-aulia Allah. Dan ini banyak juga manakib Eyang di sini tentang hal-hal seperti ini, kan? Dan banyak lagi, karena di masa Eyang itu semuanya adalah para mukasyifin. Para mukasyifin semua ahli kasyaf. Dan Eyang di sini, Eyang Bojong, Eyang Cibabat, lalu ama Eyang Rende. Di masa-masa itu semuanya adalah ahli-ahli kasyaf. Ahli-ahli kasyaf itu adalah sorol ghaibu syahadatan. Perkara yang gaib itu menjadi nyata. Nah, Allah. Wa yu'abbaru anha. Nah, ini dibahasakan, kata Imam Abdullah, ya, dibahasakan derajat ini adalah bil kashfi wal iyan, dibahasakan dengan bahasa kasyaf atau bahasa iyan. Iyan itu terlihat dengan mata jelas. Masya Allah. Wa baina ahli kulli darjatin tafawutun, dan di antara ahli setiap derajat yang tiga ini, ya, tafawutun, itu banyak perbedaan-perbedaan fi darajatihim, ya, di dalam derajatnya, ya. Tafawutun ba'idun, perbedaan yang sangat jauh.
Contoh, di dalam derajat iman ini tidak sama. Hatta imannya kita orang-orang awam tidak sama, ada perbedaan yang jauh. Di dalam derajat yakin juga begitu, ada perbedaan. Dalam derajat kasyaf juga begitu, ada perbedaan. Kasyafnya para wali nanti ada perbedaan dengan kasyafnya para anbiya, kasyafnya para mursalin alaihimus salatu wassalam, bahwa kasyaf juga derajat-derajat. Apalagi kalau dibandingkan antara imannya orang awam dan yakinnya dengan orang-orang yang khawas dan kasyafnya orang-orang yang khawasul khawas, yang paling istimewa. Tentu ini perbedaannya sangat jauh sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita keyakinan yang sempurna, sehingga al-ghaib ka'annahu syahadah, dan juga sampai kepada martabat yang lebih tinggi sehingga yasirul ghaibu syahadah, dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Amin. Para jemaah sekalian, kita hari ini ya sudah mulai ru'yat hari ini, sore ini. Karena ru'yat itu kalau ingin bisa sempurna harus beberapa hari sebelumnya kita harus ru'yat ya. Lalu juga besok ya, kapan kita saum, kita menunggu Badan Ru'yat dan Hisab di TV yang tentu akan diumumkan oleh pemerintah. Namun sekarang yang harus dijalankan oleh kita apa ketika menyikapi hadirnya Ramadan? Yang pertama adalah hadirkan kebahagiaan dalam hati, yang disebut mungah, yakni menghadirkan kebahagiaan dalam hati. Lalu persiapan apa lagi dari sekarang? Dari sekarang persiapkan bertobat, banyak istighfar pada Allah, dan juga lihat di sekeliling kita, jangan sampai ada kezaliman kepada sesama. Jangan sampai ada barang-barang orang lain ya, amanat yang masih ada di kita yang belum disampaikan. Barangkali ada hak-hak orang lain yang kita gosok, yang kita ambil ya. Barangkali ada hutang-hutang yang harus dibayar, sudah waktunya ya, kita selesaikan dulu, bayarin tuh semuanya, bayarin. Dan kalau kita tidak mampu, yang ngomong bagaimana baiknya dengan orang yang punya hak, karena ini semua akan menjadi penghalang dari mendapatkannya kita kepada anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan. Lalu kita periksa, jangan sampai ada pakaian-pakaian yang syubhat, apalagi haram yang kita pakai dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ada makanan-makanan yang syubhat yang akan dimakan di bulan Ramadan, karena semuanya menjadi hijab, menjadi penghalang semuanya. Jadi harus dipersiapkan. Silakan mau mempersiapkan cangkaleng ya, mau mempersiapkan apa saja ya, untuk bahan sirup bahan apa saja sesuka kita, tapi perhatikan ya, jangan seenaknya. Ya, perhatikan yang dimakan oleh kita harus betul-betul halal, yang diminum oleh kita harus betul-betul halal, beras yang kita siapkan untuk bukanya harus betul-betul halal. Ini persiapkan ya. Ketika masuk tanggal 1 Ramadan mandi, dan mandilah di setiap maghrib ya, setiap maghrib mau sholat mandi ya, usahakan. Dan itu disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i ya, mandi setiap maghrib. Kita mau sholat tarawih, mau berjamaah kan, itu niat menghormati, mengagungkan bulan Ramadan, diniatkan oleh kita.
Lalu di malam pertama niatkan oleh kita mau melaksanakan saum Ramadan sebulan full, kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i bukan berarti kita cukup dengan niat di malam pertama saja, tidak niat lagi di malam kedua, bukan seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, agar kita mendapatkan pahala full walaupun umur kita tidak sampai, kan? Ketika niatnya full, saya mau melaksanakan saum Ramadan. Bahkan ketika kita masuk maghrib itu bukan cuma saum yang harus kita niatkan. Merenung sejenak begitu maghrib. Merenung apa? Kita bersyukur kepada Allah. Lalu kita berniat, ya Allah, saat ini hamba berniat melaksanakan semua perintah-perintah Engkau yang wajib, dan saya berniat akan berusaha menjalankan semua yang disunnahkan oleh Engkau, dan saya berniat menjauhi semua yang diharamkan oleh Engkau, dan akan berjuang berusaha menjauhi seluruh yang dimakruhkan oleh Engkau. Dan saya berniat dari sekarang akan melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan benar, akan melaksanakan qobliyah, ba'diyah, witir, tarawih, ya. Sebutkan oleh kita dalam niat melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah atau sholat taubat. Saya niat bertobat dari segala dosa. Saya niat menjauhi semua yang diharamkan, kan? Sebutkan oleh kita, silakan. Tidak disebutkan juga sudah terangkum dalam kalimat yang awal, ya. Mau disebutkan ditafsir lagi, silahkan. Saya niat menjauhi dusta, menjauhi namimah, menjauhi ghibah, ya, menjauhi fitnah, yang memitnah yang lain, ya, menjauhi apalagi jalir janji, menjauhi melihat aurat, menjauhi mendengarkan kata-kata yang tidak engkau ridhoi. Silakan mau disebut begitu, atau diglobalkan, niat menjauhi semua yang diharamkan oleh engkau, ya, dan akan berjuang menjauhi semua yang dimakruhkan. Nah, disebutkan oleh kita, ya, niat sodakohnya disebutkan. Ya, saya berniat sedekah di bulan Ramadan ini, ya, niat berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, terutama kepada saudara-saudara kita. Diniatkan di awal, di maghrib, begitu masuk Ramadan, maka kita akan mendapatkan seluruh yang diniatkan oleh kita semua, ya. Niat merenung, terutama dahulukan niat bertobat dari segala dosa-dosa kita, ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, hidayahnya kepada kita, dengan hidayah dan taufik yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita dan dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, leluhur kita dan keturunan kita, dosa guru-guru kita dan murid-murid kita, dosa semua saudara kita dan tetangga kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, dosa semua saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Semoga Allah menjaga kita semuanya di sisa umur kita dari melakukan dosa lagi, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia. Semoga Allah melimpahi kita dengan rahmatnya, melimpahi kita dengan barokahnya, melimpahi kita dengan ridhanya, melimpahi kita dengan rizkinya, dan warna-warni kenikmatan dan anugerah dari Allah untuk kita semuanya dan untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan menetapkan iman Islam, menyempurnakan iman Islam sampai martabat ihsan, dan memanjangkan umur dengan kesehatannya, keafiahannya zahir dan batin, dan penjagaannya dan jaminannya, dan juga hidayahnya dan taufiknya,
dan juga di waktu mati kita semuanya semoga mendapatkan husnul khotimah teragung, mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, dan mendapatkan juga minum dari danaunya, dari tangannya teragung, dan dikumpulkan di bawah benderanya. Dan semoga Allah menghujankan segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang saleh, yang bertakwa, dihujankan kepada kita semuanya di Ramadan, di malamnya dan di siangnya, dan wabil khusus anugerah-anugerah yang Allah hujankan di Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan muslimin muslimat dari segala musibah, dari segala fitnah, dan segala wabah, dari penyakit, dari Covid, dan juga Allah mencabut Covid ini dari muka bumi ini, menggantikannya dengan segala kebaikan zahir dan batin. Dan semoga Allah menjadikan negeri kita negeri rahmatnya, negeri barakahnya, negeri hidayahnya, negeri taufiknya, ya, dan menjadi negeri asrar dan negeri anwar ilahiyah nabawiyah, menjadi negerinya para salihin, para aulia, para ulama, para syuhada, negerinya para muttaqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, petunjuk kepada para pemimpin kita di dalam membangun kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi bangsa ini. Semoga oleh Allah dikasih kekuatan, oleh Allah dikasih kelancaran. Semoga Allah memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, dan kepada seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut musibah yang sudah Allah timpakan dan mengganti dengan pahala, mengganti dengan segala kebaikan, mengganti dengan segala nikmat yang hissi, yang ma'nawi, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.